Nah, annyeonghaseyo 여러분. Hari ini, Anggisa mau ngajarin kalian tentang beberapa kosakata yang berhubungan dengan waktu, terus juga untuk musim, terus nanti kita bakal belajar juga tentang cara penulisan kalender, ya, udah gitu sama arah, ya, arah. Jadi meletakkan di depan, di belakang, atau di arah mana gitu ya. Nanti kita lihat bersama-sama bahasa Koreanya apa sih gitu ya. Nah, nanti untuk part video yang kedua, itu kita bakal coba membuat kalimat dan juga melihat cara berbahasa Korea untuk menanya-nanyakan seperti 5W1H gitu. Apa, mengapa, di mana, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, saya harap hari ini kalian bisa fokus dan jangan lupa bukunya ya, buku pulpen atau tempat menulis catatan lainnya gitu. Sebentar, saya akan buka PPT-nya seperti biasa. Oke, Robun, di sini udah ada PPT-nya ya. Sekarang kita mau lihat nih, untuk slide yang pertama ini berhubungan dengan hari. Jadi kayak hari ini, kemarin, besok itu bahasa Koreanya apa ya? Pertama kita lihat dulu dari yang tengah nih. Yang tengah ini oner, oner, oner itu artinya hari ini. Ya, saya tulis di sini hari ini. Bacanya oner. Oner, bukan oneul ya, tapi oner. Nah, yang berikutnya kita pindah dulu ke hari kemarin ya. Kalau kemarin itu kita bilangnya oje, 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 itu kemarin. Nah, kalau 2 hari yang lalu itu ada namanya gecoge, gecoge, ya, gecoge, sebentar, saya tulisin, gecoge, gecoge, gitu ya. Artinya 2 hari yang lalu. Lalu lanjut lagi sekarang ke hari besok ya. Kalau besok itu bilangnya neil, neil, neil itu besok. Kalau 2 hari ke depan gimana dong bilangnya? Lusa. Lusa itu bilangnya more. More. Itu more ini lusa. Itu ya. Kita ulang kali ya dari yang pertama. Hari ini kita bilangnya oner, oner. Kemarin kita bilangnya oje, oje. Oke. Terus besok? Besok itu neil, neil. Terus kalau 2 hari yang lalu gimana dong? Ge, gecoge, gecoge, ya. Terus kalau lusa itu bilangnya more, more. Oke, 잘했어요. Kita lanjut ya. Ini diingat ya. Oner, oje, neil, more, gecoge. Oke. Nah, setelah itu di sini kita mau lihat nih, kalau minggu ini, minggu depan, dan minggu kemarin bilangnya apa? Gitu. Untuk minggu itu kita bilangnya ju ya. Minggu itu ada ju-nya. Sekarang kita lihat kalau minggu ini itu namanya ibonju. Ibonju.
Ibonju, minggu ini. Oke. Ibonju, I itu ini, bon itu kayak nomor gitu, semacam pengulangan gitu. Jadi minggu ini artinya ya. Ibon. Terus kalau minggu kemarin itu Jinanju. Jinanju. Jinanju gitu ya. Nah, kalau berikutnya minggu depan gitu. Minggu depan itu kita bilangnya ju. Ju ya. Itu next berikutnya gitu. Jadi minggu berikutnya atau minggu depan itu ju. Cuman minggu lalu. Oke, aman. Kita coba baca ulang ya. Dari yang pertama, minggu ini kita bilangnya Ibonju. Ibonju ya. Kalau minggu lalu kita bilangnya Jinanju. Jinanju. Terus kalau minggu depan kita bilangnya Daemju. Daemju. Oke, good job. Sekarang kita mau lihat untuk tahun ini, tahun depan, dan tahun kemarin. Bilangnya gimana ya. Untuk tahun itu bahasa Koreanya nyon. Nyon ya. Jadi di sini ada nyon, itu tahun. Kecuali yang tahun ini nih, adanya he. He juga tahun. Oke. Melambangkan tahun gitu ya. Kita lihat dulu dari yang pertama nih. Yang tahun ini kita bilangnya ore. Ore ya. Ore. O walaupun nulisnya gini, olhe, olhai, tapi bacanya oleh, ore, ore. Gitu, tahun ini. Kenapa dibacanya ore? Kalau kita lihat di sini ya, huruf R di bawah sini kan jadi L. Tapi karena sebelahnya itu H, dia harus dipindahin ke sini bacanya. Gitu. Jadi ore, ore, oke. Nah, yang berikutnya tahun kemarin kita bilangnya jangnyon. Jangnyon. Nulisnya kan jaknyon, tapi bacanya jangnyon. Jangnyon. Kenapa nulisnya jangnyon? Karena di sini ada huruf G ya. Yang kalau ketemu sama M, cara bacanya berubah jadi eng gitu. Oke, kalau nanti ke depannya kalian ketemu Hangul ada huruf G ketemu sama huruf M, itu dibacanya jadi eng. Eng ya. Contohnya, Sam punya contoh nih. Kalau ini apa ya? Nah, ini ngasal ya, ngasal contohnya. Nggak ada artinya, oke? Cuma kalau kayak gini, jadinya gimana tuh bacanya? Jikni atau jingni? Jikni atau jingni? Jingni ya. Jingni gitu. Karena huruf G ketemu sama M jadinya eng gitu ya. Oke. Kita lanjut berikutnya di sini ada nenyon. Nenyon artinya tahun depan. Tahun depan itu nenyon. Bukan naik nyeoen ya, tapi
itu artinya depan gitu, next. Jadi kalau neon tahun depan. Tuh, oke. Lanjut lagi ya. Sekarang kita mau belajar nama-nama hari dalam bahasa Korea, oke? Kalau hari dalam bahasa Korea, itu belakangnya mirip semua nih. Kalau dilihat ya, tulisannya sama semua nih. Bacanya apakah ini? Oke, bacanya Yo-il ya. Yo-il. Yo-il itu artinya hari. Gitu. Makanya semuanya Yo-il, Yo-il, Yo-il artinya hari ya. Tinggal kita lihat bagian depannya aja nih ya, Robon. Oke, yang pertama di sini ada tulisannya wall. Wall ya. Wall itu artinya Wolyoil itu artinya hari Senin. Senin ya. Terus kalau misalnya Selasa itu wa yo il. Wa yo il. Rabu itu su yo il. Su yo il. Kamis itu mok yo il. Mok yo il. Oke. Jumat bilangnya gem yo il. Gem yo il. Terus ada hari Sabtu to yo il. To yo il. Oke. Berikutnya ada il yo il. Il yo il. Hari Minggu ya. Tulisin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Gitu. Kita baca ulang ya. Pertama, wol yo il. Wol yo il. Selasa, wa yo il. Wa yo il. Rabu, su yo il. Su yo il. Kamis, mo yo il. Mo yo il. Jumat, gem yo il. Gem yo il. Sabtu, to yo il. To yo il. Dan Minggu, il yo il. Il yo il. Oke. Kalau kalian mau ingat-ingat ya nama-nama hari ini, kalian bisa coba dengerin lagunya Ayu yang Friday. Ayu Friday. Terus ada juga di lagunya KG Dragon, terus idol-idol K-pop juga banyak yang mereka tuh nyebutin nama-nama depannya aja. Wolhwa Sugem, Wol, sorry, Wolhwa Su Mokgem Il. Nah, bagian depannya itu sering muncul untuk singkatan di lagu ya. Wolhwa Su Mokgem Il. Ini sering muncul di lagu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan udah ya belajar nama-nama hari. Sekarang kita belajar dulu nama-nama season atau musim ya. Jadi Korea itu punya 4 musim. Nah, musim yang pertama itu musim semi yang namanya Bom, bahasa Koreanya ya, Bom. Terus musim panas itu bilangnya Yorem. Yorem. Oke, Yorem.
musim panas. Yang berikutnya itu ada gaul, musim gugur, gaul. Nah, yang di sebelah sini terakhir ada musim dingin ya. Sekarang itu udah musim dingin masuknya dari bulan Desember kemarin sampai Februari nanti. Itu masuknya musim dingin atau Gyoul. Nah, kalau Yorobun sukanya musim apa nih? Kalau Sam sukanya musim Bom dan Gaul, atau semi dan gugur. Kalau Yorobun sukanya musim apa? Boleh diingetin ya nama bahasa Koreanya ya. Oke, nah kalau misalnya di Indonesia itu kan kita cuma punya dua musim ya, musim panas dan musim hujan. Untuk musim panas kita bisa bilangnya gongi, gongi, dan musim dingin, musim hujan itu bilangnya ugi, ugi. Musim hujan dan musim panas tropikal ya, gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau coba lihat nih cara nulis tanggal dalam bahasa Korea itu gimana sih? Kalau bahasa Indonesia kan kita nulisnya hari dulu ya. Misalnya Selasa, terus tanggal 8 Januari 2024 gitu kan. Nah, untuk bahasa Korea itu dari belakang dulu mulainya, dari tahun dulu. Sama kayak bahasa Mandarin, mirip penulisannya ya. Jadi nulisnya itu dari tahun, yang dalam bahasa Koreanya itu nyon ya, nyon. Terus kita masuk ke bulan. Untuk bulan, orang Korea itu nggak punya kayak bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan sebagainya itu nggak ada. Mereka memakainya angka. Jadi angka 1 sampai 12. Dan di belakangnya ditambahin kata bulan atau wol ya. Wol. Itu tahun, ini bulan. Terus udah bulan, itu baru masuk ke tanggal. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Nah, tanggal itu bahasa Koreanya il. Il. Ya, il, tanggal. Terus yang terakhir itu baru harinya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Makanya yoil belakangnya. Yoil hari. Ini il. Gitu ya. Nah, kalau misalnya, bentar ya. Kalau misalnya nama-nama bulan itu dari 1 sampai 12 itu semua pakai sino ya. Untuk tahun, bulan, tanggal itu pakai sino semua. Angka sino masih inget kan? Tapi lupa nih, baru kemarin loh. Ini ya, sampai lagi I, sam, sa, o, yuk, sil, pal, u, sip, dan seterusnya ya. Gitu. Nah, bulan juga sama nih. Misalnya bulan Januari itu bulan pertama kan. Berarti il, wol, gitu. Il, wol. Terus kalau bulan Maret, bulan ketiga ya. Berarti sam, wol, gitu. Nah, untuk bulan Juni dan Oktober itu mereka khusus banget namanya bukan yukwol dan sipwol, tapi kita hapus nih satu huruf ya. Jadinya yuwol sama siwol. Yuwol dan siwol. Gitu. Oke. Terus kalau untuk hari, tanggal, dan tahun itu semuanya sama aja pakai sino. Oke, tinggal ditambah-tambahin aja.
Misalnya 2002, berarti 2, terus 1000, sama 2 lagi ya. Jadi ton, terus tambahin kata tahun, nyon. Gitu. Ton, nyon. Kalau 2024, berarti 2 tambah 1000 tambah 2 tambah 10 tambah 4 gitu ya. Jadi ton, chip, sa. Gitu ya Robon. Aman ya. Oke. Sekarang kita lanjut coba latihannya ya. Di sini saya kasih contoh dulu nih ya, biar nggak pusing banget gitu. Nah, di sini ada Rabu tanggal 5 Januari 2023 katanya ya. Kita mulai dulu dari mana nih? Hari dulu atau tanggal dulu? Tanggal dulu. Tahunnya dulu ya. Nah, tahunnya di sini 2023 itu berarti Iton, Chip, Sam, Nyon. Ya, Iton, Chip, Sam, Nyon. Dan tulisin ya di bawah ya. Iton, Chip, Sam, Nyon. Terus tanggal bulan 1 ya, bulan 1 Januari itu bulan 1 bilangnya il-wol. Terus tanggal 5 bilangnya o-il. Harinya Rabu itu su-yo-il. Gitu. Oke, jadi kalau dibaca semua ya bareng. 2023년 1월 5일 수요일. Iyeyo gitu ya. Jangan lupa tambahin iyeyo atau yeyo. Gitu. Oke, bisa dah pasti ya. Kita lihat lagi coba. Nah, sekarang di sini ada 7 Juli 2010 katanya ya. Kita mulai dulu dari 2010-nya. Coba gimana 2010? Kalian coba tulis dulu. Sam juga bantu tulisin di depan ya. Oke, ini saya udah bantu tulisin bahasa Koreanya ya. Kita coba sambil ngobrol ya, sambil dibilang, sambil dikeluarkan suaranya. 2010 berarti kita bilangnya Ichon 10 itu Sip, Simyon. Terus 7 itu bilangnya apa? Sil, Wol. Tanggal 7 Sil, Il, Ciril ya. Kalau dibacanya Ciril. Terus harinya Jumat. Jumat itu apa? Mo, Gem, To, Il, Wol, Puasu, Gem ya. Gem, Yo, Il. Gitu ya Robun. Bisa ya. Lanjut lagi coba. Yang berikutnya di sini ada Senin 15 Mei 2005. Nah, coba kalian tulis dulu, saya bantuin juga ya.
Gitu. Udah ketulis semua, bisa? Kita coba kalau gitu ya. Di sini ada 2005. 2005 itu berarti bahasa Koreanya Ichon Onon. Terus bulan 5, Mei, kita bilangnya O Wol. Tanggal 15, Sip O Wil, Sip Oil. Hari Senin itu bilangnya apa ya? Gento Il Mok Su Hua Wol. Betul. Wol Yo Il. Gitu. Oke, coba baca ulang. Ichon Onyon Owol Sip Oil Wol Yo Il. Begitu, betul ya. Kita lanjut lagi nih. Sekarang ada tanggal Kamis 28 Februari 1988. Banyak angka 8-nya nih ya. Kita mulai dulu dari tahun gitu ya. Tulis lagi, oke. Dan juga bantuin lagi. Oke, udah ditulis ya, Robun. Jadi di sini ada 1988, kita pecah dulu ya. Berarti 1000 tambah 900 tambah 80 ya, 8 dan 10. Bentar, ini juga 9 dan 100. Terus 8 dan 10. Terus 8, betul? Panjang nih ya. Pelan-pelan deh. Kita dari 1000 dulu, bahasa Koreanya adalah son. Terus 9, gu. 100, be. 8, pal. 10, sip. 8 lagi, pal ya. Tambahin nyon, jangan lupa. Jadi 1988년. Terus bulan Februari itu bulan kedua. Berarti I Wol. Tanggal 28 kita bilangnya I Sip Pal Ril. Isi paril ya kita bacanya. Terus yoilnya Kamis tuh mok ya. Mok yo il gitu, panjang nih yang ini ya. 잘했어요, 여러분. 고생 많이 했어요. 1988년 2월 28일 목요일이에요. Gitu ya. Kalau mau nanya nih, hari ini tanggal berapa ya? Kita bisa tanyanya gini ya, Robun. Oner, oner itu hari ini kan? Oner, nyotil, salah, nyodol, nyotwol dulu ya, nyodol, nyotil, iyeyo, gitu namanya. Oner, nyowol, nyotil이에요. nyotwol itu kita bacanya nyodol. nyodol. Gitu, nyodol, nyotil이에요. Oke. Terus owner itu bisa kalian ganti jadi besok atau lusa atau kemarin bisa ya. Jadi bukan owner doang, tapi bisa oje, jitsoke, neil, dan more. Itu bebas, oke? Jangan lupa ya. Kita lanjut. Berikutnya di sini ada arah-arah ya. Arahnya kita lihat dulu dari yang
Kanan, kiri, atas, bawah ya. Kalau kanan kita bilangnya orencok. Orencok itu sebelah kanan ya, oren. Terus kalau sebelah kiri kita bilangnya wencok. Wencok itu sebelah kiri. Oke. Sekarang atas dan bawah. Atas dulu. Atas itu bilangnya wicok. Wicok. Oke, wi. Terus kalau bawah itu arecok. Arecok ya. Jadi ini double J ini kita bacanya C. Jangan lupa ya. Jadi orencok, pencok, wicok, dan arecok. Nah, kalau kalian pernah dengar lagunya Exit, EXID yang atas bawah, tahu nggak? We are. Nah, ini we itu atas, are itu bawah, gitu. Jadi atas bawah, up down, gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat kalau bilang lurus itu gimana ya bilangnya. Jadi untuk lurus itu ada 3 ya, Robun. Yang pertama itu ada apero. Apero. Apero itu artinya ke depan gitu. Karena up itu depan, ero itu ke artinya. Jadi ke depan. Ke depan. Terus yang kedua ini ada bacanya tok baro. Tok baro. Tok baro itu artinya lurus ya. Lurus. Nah, yang terakhir ada Jin. Pasti ada ya yang tahu lagunya Treasure. Jin, yang itu yang viral di TikTok kemarin itu ya. Jin, itu juga artinya lurus. Oke, jadi untuk lurus ini ada 3. Ada apuro, tokparo, dan jin gitu. Sekarang kita mau lihat untuk arah-arahnya ya. Depan, belakang, samping, itu apa aja. Oke. Kalau depan, itu kita bilangnya up. Ya, up. Oke, yang tadi kan up zero ke depan. Jadi up itu depan. Terus, kalau belakang, kita bilangnya dui. Dui, ya. Dui, up. Terus kalau samping kita bilangnya yop. Yop. Yop itu di samping. Bisa samping kanan, bisa samping kiri ya. Sekarang kalau misalnya atas, kita bilangnya wi. Ya, wi. Wi itu atas. Kayak tadi wi are ya, atas bawah. Nah, yang bawah itu ada 2. Ada are, bawah. Nip juga bawah. Ya. Nip. Gitu. Terus lagi di samping sini ada dalam dan luar ya. Kalau kita lihat, dalam itu bahasa Koreanya an. Oke. An ya. An. Terus kalau luar itu bilangnya bak. Bak. Oke. Coba saya ulang. Kalau misalnya depan up, belakang di, samping yok, terus bawah are dan betul nit ya. Sedangkan atas itu bilangnya wi. Terus dalam an, luar bak. Oke, sare soyo. Kita lihat lagi next slide. Ada partikel E namanya. Partikel E itu tata bahasa yang dipakai di depan kata keterangan waktu atau tempat untuk menunjukkan letak suatu kegiatan atau benda gitu. Jadi kalau tadi kita bilang kan up,
Nah, up itu harus ditempelin belakangnya P. Jadi AP, AP. Kalau dwi, kita tambahin juga E. Jadi dwi, dwi. Kalau yop, berarti jadinya yope, yope, gitu. Jadi sebenarnya huruf E ini ada punya banyak arti, tapi untuk yang kita pelajari hari ini, dia bisa berarti di, ya, kalau bahasa Indonesia, di. Jadi di samping, di atas, di bawah. Pokoknya kalau kata di, itu berarti harus pakai E, pengganti dalam bahasa Korea. Nah, gitu. Coba ya, kita lihat ya. Nah, contohnya di sini ada hari ini saya makan di depan meja. Oke, hari ini saya makan di depan meja. Kita mulai dulu dari hari ini ya, yang ditulis pertama. Itu hari ini bahasa Koreanya apa? Coba masih ingat? 오늘, 오늘. Terus ditambahin partikel topik untuk penegas ya. Jadi pakai en namanya. 오늘은, 오늘은. Terus kita masuk ke subjek, yaitu saya. Saya, bahasa Koreanya, 저는, betul. Nah, meja makan, itu kita bilangnya 식탁, 식탁, ya. Di depan, kita bilangnya AP, oke. AP, terus makan itu 먹어요, 먹어요, gitu. Jadi untuk struktur kalimatnya sedikit berubah di sini ya, karena tidak ada objeknya. Kita mulai dulu dari kata keterangan waktu, begitu baru ke saya, objek ya, subjek. Begitu posisinya, benda dulu, bendanya, terus posisinya, terus partikel, jangan lupa E, baru terakhir predikatnya. Aduh, predikat. Nah, gitu ya, Robun. Oke. Atau waktu, subjek, benda. Benda itu tempat posisinya, tempat bendanya berada gitu ya. Terus posisinya ditambahin partikel E, baru predikatnya. Gitu. Jadi kalau kita baca semua, saya tulisin lagi ya. 오늘은 저는 식탁 앞에 먹어요. Gitu. Coba dibaca ya. 오늘은 저는 식탁 앞에 먹어요. Begitu. Kita lanjut. Nah, ini kalau misalnya bilang saya tidur di sebelah meja belajar, kita bilangnya apa nih? Meja belajar itu bahasa Koreanya 책상. 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 Oke, kita mulai dulu berarti dari kata saya ya. Saya, 저는. Terus meja belajar itu 책상. Di sebelah berarti bilangnya 옆에, dan terakhir tidur. Bahasa Koreanya 자요. Gitu. Jadi 저는 책상 옆에 자요. Gampang ya yang ini ya. Lanjut lagi. Nah, ini kalau gimana tadi? Oke, yang berikutnya di sini ada saya menonton di dalam rumah. Robun bisa coba kerjain ya. Kita kerjain bareng aja. Saya itu bahasa Koreanya
저는 rumah bilangnya 집. Di dalam itu an dan partikelnya ya e. Di ane menonton itu yo gitu. 저는 집 안에 봐요. Gitu ya. Kita lanjut lagi nih. Saya memasak di luar rumah katanya. Bilangnya 저는 저는 집 ya rumah. Di luar itu bilangnya 밖에 memasak. Masih ingat? 요리 해 요 gitu. 저는 집 밖에 요리해요. Gitu ya. Nah, sekarang kalau saya membaca di bawah tangga. Gimana nulisnya? Tangga itu bilangnya getan. Getan. Aduh, ini gimana? Gedan. Gitu ya. Ini tangga. Nah, kita coba tulis ya. Dari saya dulu berarti. Saya itu bahasa Koreanya cho. Dan tangga itu gedan. Nah, bawah bilangnya yok, are, wi, up, dia, ane, bake. Apa yang benar? Are ya atau mit bisa. Are atau mite. Terus membaca apa? Il, go, yo. Oke, jadi kalau kita baca dari awal sampai akhir, 저는 계단 아래에 atau 저는 계단 밑에 terus apa? Il, go, yo gitu ya Robun. 잘했어요. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya kasih soal tambahan ya. Kalau kalian mau nanya nih, ini ada di mana gitu ya. Kalian bisa bilangnya 이게 어디예요? 이게 어디예요? Benda ini ada di mana gitu ya. Itu bisa. Atau kamu ada di mana? Bisa bilangnya 어디예요? Nah, ini bisa ditambahin nama orang nih. Misalnya Anggi Sam. Anggi Sam. Terus belakangnya itu pakai nen atau en. Anggi Sam은 어디예요? Gitu. Ya. Ini buat benda, mencari benda ya. Ini buat orang. Gitu. Gampang susah? Gampang ya. Tinggal banyak-banyak latihan aja, pasti bisa. Ya. Nah, kalau gitu hari ini kita mau sampai di sini dulu untuk video yang ketujuh. Nah, di video ke-8 itu kita bakal bahas banyak banget catatannya ya, terus juga cobain latihan-latihannya ya. Gitu, biar kalian bisa membuat kalimat ya, Robun. Oke. 자, 그럼 오늘은 여기까지입니다. 안녕히 가세요.